Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Halifah dari HTN 4B dengan NIM 119300380. Di sini saya akan menjelaskan materi dari materi 9 sampai materi ke-15 Hukum Konstitusi. Materi ke-9 ada faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, hukum menurut Kacewar, semakin tinggi tingkat ketataan pada hukum, semakin tinggi daya ikat konstitusi. Yang kedua ada politik, yang ketiga ada moral dan kesadaran masyarakat. Materi ke-10 ada konstitusi, konstitusionalisme dengan negara, kepentingan konstitusi. Ada dasar berdirinya negara dan tujuannya, acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara, memuat hak warga negara. Konstitusionalisme menurut Ramlan Subakti adalah penganut pengadilan atas kekuasaan suatu negara atau negara yang menganut sistem hukum. Menurut Kacewar, instrumen hukum yang berperan dalam pengadilan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang ke-11 ada Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Konstitusi Syahifah Madinah yang sering disebut para ahli yaitu muatan Piagam Madinah terdiri dari kesepakatan yang artinya heterogenitas, ada persamaan yang artinya kesamaan hak dan kewajiban, dan ada pula keadilan yang artinya memperoleh perilaku adil dari negara dan pemerintah. Materi ke-12 ada Konstitusi di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ialah kelompok atau aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila sebagai gundrom atau norma dasar. Sejarah singkatnya ada pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 yaitu Undang-Undang Dasar. Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ada Konstitusi RIS. Tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 ada UUDS tahun 1950. Ada juga tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 yaitu UUD 1945. Tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus tahun 2000 ada perubahan UUD NRI tahun 1945. Tanggal 18 Agustus tahun 2000 sampai 9 November tahun 2001 ada perubahan 2. Tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus tahun 2002 ada perubahan 3. 10 Agustus tahun 2002 sampai sekarang ada perubahan 4. Materi ke-13 ada amandemen UUD 1945. Perubahan 1, Sidang Umum MPR pada tahun 1999 disahkan 19 Oktober tahun 1999 sebanyak 9 pasal. Perubahan 2, Sidang Tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 merubah dan menambah beberapa pasal. Perubahan 3, Sidang Tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November 2001 sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat ada Sidang Tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Ada perubahan 13 pasal, 3 pasal peraturan pemeliharaan dan 2 pasal peraturan penambahan. Materi ke-14 ada sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Ada pra kemerdekaan yaitu penjajahan Belanda. Indonesia sebagai anak dari Belanda atau Hindia Belanda dengan UUD Kerajaan Belanda dan sistem ketatanegaraannya. Ada eksekutif yaitu gubernur jenderal
dengan kewenangan sangat luas dibantu oleh Badan Penasehat. Ada juga kehakiman, terdapat Mahkamah Kehakiman. Ada juga pada bagian keuangan dilakukan oleh Allgemeine Rekan Kammer Penjajahan Jepang. Saat penjajahan Jepang, sebagai penguasa penduduknya dan selanjutnya sebagai yang memberikan janji kemerdekaan dengan membuat BPUPKI dan PPKI, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu, pemberian 3 wilayah besar diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan selainnya, guna melancarkan aksi penjajahan yang ada juga pasca kemerdekaan. Terdapat 3 unsur proklamasi. Ada kedaulatan penuh dalam mengatur dan menata sistem ketatanegaraan sendiri, ada pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu yang singkat, dan pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Norma pertama dari tata hukum Indonesia adalah proklamasi sebagai menetapkan UUD NRI, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta, pembentukan departemen oleh Presiden, penegakan anggota KNIP, dan pembentukan provinsi dan PPKI. UUD 1945 sampai 1949, RIS pada tahun 1949 dan 1950, UUDS 1950 sampai 1959, Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965, Orde Baru 1966 sampai 1998. Ada era reformasi. Setelah di amandemen 1999 sampai tahun 2002, pada saat reformasi terdapat perubahan diantaranya bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan adalah republik, MPR bukan lembaga tertinggi lagi, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kabinet atau menteri disahkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dan kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Materi terakhir atau materi yang ke-15 ada HAM, yaitu hak asasi manusia. Pengertian secara etimologi dalam bahasa Perancis yaitu droit de l'homme, dalam bahasa Inggris yaitu human right, dan dalam bahasa Belanda yaitu mensenrechten. Secara etimologi yaitu hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak ia dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke, terdapat 2 hak yaitu hak hidup atau hak kemerdekaan dan hak milik. Dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam The Universal Declaration of Human Rights, HAM itu yang menyangkut hak-hak politik, dan Judiris yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.